Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggun Salsabila dari kelas pariwisata reguler sore, nomor siswa 2253.002. Di sini saya akan presentasi mengenai ekowisata menurut pendapat saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ekowisata menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada Jordan 2002, suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi, dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Yang kedua, menurut Ekoturism Society, ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Selanjutnya, menurut Eplerworth, ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualangan yang dapat menciptakan industri pariwisata. Yang keempat, menurut Australian Department of Tourism, ekowisata adalah suatu berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Selanjutnya, elemen ekowisata. Yang pertama, ada memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan guna meningkatkan apresiasi wisatawan atas objek yang dikunjungi. Kedua, memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakter lingkungan alam. Yang ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Yang keempat, memberikannya keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Dan terakhir, dapat terus bertahan dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah sisi konseptual. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan alam dan budaya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintahan lokal. Prinsip-prinsip ekowisata ada 8. Yang satu, mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. Yang kedua, pendidikan konservasi lingkungan. Yang ketiga, pendapatan langsung untuk kawasan. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Kelima, penghasilan masyarakat. 6, menjaga keharmonisan dengan alam. 7, daya dukung lingkungan. Dan 8, peluang penghasil pada porsi yang besar terhadap negara. Selanjutnya, jenis kegiatan ekowisata ada 4. Yang pertama adalah ekowisata pemandangan. Hal ini meliputi objek alam seperti pantai, air terjun, flora seperti hutan, fauna, dan perkebunan berupa perkebunan teh, kopi, dan sayuran. Yang kedua, ekowisata petualangan. Kegiatan ini bisa juga sebagai kegiatan alam bebas, yaitu mendaki gunung, lintas alam, dan berselancar. Yang ketiga, ekowisata sosial, konservasi, dan pendidikan. Meliputi pembangunan fasilitas kesehatan dan komunikasi di wilayah dekat ekowisata seperti reboisasi, hutan gundul, dan memberikan pendidikan bagi masyarakat di kawasan sekitar seperti mengajarkan bahasa Inggris, meningkatkan minat baca, dan lain sebagainya. Yang keempat, ekowisata budaya dan sejarah. Suku terasing atau pendalaman seperti suku Rimba dan suku Dayak, kerajinan tangan batik dan ukiran, dan peninggalan sejarah seperti candi, benteng kolonial. Selanjutnya adalah tipe dan jumlah pengunjung serta sarana dan prasarana perjalanan ekowisata. Ada 4, yaitu self-reliant ecotourism, ekowisata yang melibatkan individu atau kelompok kecil, paling sedikit adalah 10 orang. Yang kedua, small group ecotourism, ekowisata yang melibatkan individu atau kelompok kecil, sekitar 15 orang yang menggunakan transportasi sederhana seperti kapal kecil.
Yang ketiga, popular ekoturism, ekowisata yang melibatkan transportasi seperti bus atau kapal besar dan jumlah pengunjungnya yang banyak. Yang keempat, Hedon soft ecotourism adalah tipe ekowisata yang ideal bagi wisatawan yang menyukai petualangan, sifatnya perorangan. Cukup sekian pembahasan ekowisata dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.